Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Camat Manyaran Bapak Toto Trimulyanto SIPMM dan seluruh tim kecamatan. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Bapak Mulyadi SEMM. Yang kami hormati dan Ranil Manyaran atau yang mewakili. Yang kami hormati Kapolsek Manyaran atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala UPTD Puskesmas Manyaran. Yang kami hormati pendamping desa. Yang kami hormati pendamping desa cerdas. Yang kami hormati Kepala Desa Biro beserta perangkatnya. Yang kami hormati DPD atau LPM Desa Biro dan seluruh utusan dusun sedesa Biro yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mengawali pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di pendopo Balai Desa Biro dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum acara dimulai, izinkan kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara pelaksanaan kegiatan Musrenbang Des dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2023. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Doa. 4. Laporan Ketua Penyelenggara oleh Ketua Tim 11. 5. Penjelasan teknis pelaksanaan Musrenbang Des dari Kecamatan Manyaran. 6. Sambutan-sambutan. 7. Tanya jawab peserta dan tanggapan narasumber yang dipandu oleh Tim 11. 8. Diskusi untuk menyepakati RKP Desa tahun 2023. 9. Diskusi untuk menyepakati rancangan daftar usulan RKP daerah tahun 2024. 10. Pembacaan notulen dan kesimpulan oleh Sekretaris Desa. 11. Penandatanganan berita acara Musrenbang Des. 12. Penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga, pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar senantiasa memberikan keberkahan pada kegiatan kita pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul pada acara Musren Bangdes penyusunan RKPDes tahun 2023. Berikanlah hikmah dan kebaikan bagi kami, bagi masyarakat di Desa Biro ini, dan bagi bangsa negara kami. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk menegakkannya. Serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah memang salah adanya, dan berikan kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Engkau bebani kami melainkan sesuai dengan kemampuan kami. Jangan hukum kami jika kami lupa atau bersalah, dan lindungilah kami dari segala musibah. Ya Allah Al-Muhaimin, kami berlindung kepadamu dari rasa sedih dan duka. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas, dan kami berlindung kepadamu dari kesalahan yang terlanjur kami lakukan. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, serta lindungan-Mu, sehingga kami dapat menjalankan seluruh amanah yang diembankan kepada kami dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, laporan ketua penyelenggara oleh ketua tim 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Camat Panyaran Toto Trimulyato SIPNM dan Naramil Manyaran atau yang mewakili, Kapolsek Manyaran atau yang mewakili, Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Manyaran, Kepala KUA Kecamatan Manyaran, BLKB Kecamatan Manyaran, Dinas Pertanian, Kepala UPT Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, DPU Manyaran, serta pendamping Desa Biro, Lembaga Desa Biro, BPD Desa Biro, Perangkat Desa Biro, Utusan Dusun Desa Biro, Karang Taruna Desa Biro, tokoh masyarakat Desa Biro, serta peserta musyawarah desa yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Mengawali laporan ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat hadir dan berkumpul bersama pada acara musrenbang desa penyusunan RKP desa tahun 2023. Atas nama panitia kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan ini izinkan kami melaporkan kegiatan pada hari ini. Dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembangunan Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Penyusunan RKPD tahun 2022 ini mengadu pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJM Daerah tahun 2021-2026 dengan visi mewujudkan Wonogiri yang maju, madani dan sejahtera dengan semangat Go Nyawiji Sesarengan Bangun Wonogiri, serta visi RPJM Desa Mbiro terwujudnya kehidupan masyarakat Desa Mbiro yang religius, demokratis, harmonis, intelek, dan sejahtera. Tujuan pelaksanaan untuk melaksanakan klarifikasi dan kesepakatan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan desa dalam rumusan RPJM Desa. Waktu pelaksanaan Musrenbang Desa dilaksanakan pada hari ini Selasa 27 September 2022 jam 8.30 sampai dengan selesai. Dilaksanakan di Desa Mbiro dengan dihadiri oleh kurang lebih 85 orang yang terdiri dari Camat Manyaran, Kepala UTD Puskesmas Manyaran, Kepala KUA PLKB, Dinas Pertanian, Kepala UPT Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, BPU Manyaran, Pendamping Desa, BPD Desa Mbiro, Lembaga Desa Mbiro, Perangkat Desa Mbiro, serta utusan dusun, serta Karang Taruna Desa Mbiro, serta tokoh masyarakat. Narasumber Bapak Camat Manyaran, Kepala Desa Mbiro, Pendamping Desa Mbiro. Anggaran kegiatan pelaksanaan musrenbang desa pada hari ini dibiayai dengan APBDes Desa Mbiro tahun 2022. Hadirin peserta musrenbang desa yang saya hormati, demikian laporan yang saya sampaikan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan musrenbang desa pada hari ini masih terdapat kekurangan. Semoga Allah memberikan ridho dan keberkatan pada kita semua. Amin. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penjelasan teknis pelaksanaan. Mohon maaf, saya ulangi. Acara yang kelima, penjelasan teknis pelaksanaan musrenbang des dari Kecamatan Manyaran. Izin Bapak Camat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Camat Manyaran, yang kami hormati Kepala Desa beserta perangkatnya, yang kami hormati Kepala UPT Puskesmas Manyaran, yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Manyaran, yang kami hormati Kepala Dinas atau Dinas Gabungan, yang kami hormati pula Ketua BPD beserta anggotanya,
beserta anggotanya. Yang kami hormati pula rekan kami pendamping desa, pendamping lokal desa. Yang kami hormati dari perwakilan unsur masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, peserta undangan Musrenbang Tes yang berbahagia. Marilah yang pertama dan utama kita tetap selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk berkumpul dalam suasana yang berbahagia ini dalam rangka yaitu pelaksanaan Musrenbang Tes untuk penyusunan RKPDes tahun 2023. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Nah, ini yang pertama itu latar belakang bahwa sesuai amanah Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 bahwa desa memang diwajibkan untuk melaksanakan yaitu Musrenbang Tes dan rangka untuk penyusunan RKPDes tahun 2023. Kenapa kita? Karena ini juga nanti untuk sebagai dasar apa? Yaitu untuk pelaksanaan nanti APBD dan juga sebagai pertanggungjawaban pemerintahan desa ini, maka dibutuhkan suatu komunikasi dan koordinasi antara pemerintah maupun di sini stakeholder yang ada, pelaku pembangunan dari semua lini unsur masyarakat semua terlibat. Oke, lanjut. Ya. Ini dasar pelaksanaan tadi sudah disebutkan oleh Sekdes, antara lain yaitu Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa, ada juga dengan Peraturan Presiden 104 tahun 2021 tentang rincian APBN, juga ada juga Permendes PDTT yaitu nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa 2022 dan lain sebagainya. Lanjut, ya. Nah, ini maksud tujuan yaitu untuk menyepakati program kegiatan pembangunan desa yang disesuaikan dan arah kebijakan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan lokal desa, nih. Juga mewujudkan perencanaan pembangunan tahunan sesuai kebutuhan masyarakat dan berkekuatan hukum. 3. Membahas menyepakati rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP desa. Lanjut. Nah, ini tahapan penyusunan RKP desa. Yang pertama, pembentukan panitia sampai nanti musyawarah desa, pembahasan dan pengesahan RKP desa dan daftar usulan RKP desa. Saya yakin tahapan ini sudah dilalui semua. Oke, lanjut. Nah, ini siapa saja peserta Musrenbang, yaitu di sini ada perangkat desa, BPD, unsur masyarakat, LPM. Oke, lanjut. Nah, pembentukan panitia ini minimal 7 orang, maksimal 11. Sehingga sini ada panitia 11 atau tim 11. Ini sudah dilakukan musyawarah tentunya juga dengan SK kepala desa. Lanjut. Nah, ini pembinanya dilanjut. Pembina sini kepala desa, sekretarisnya Sekdes. Lanjut. Ketuanya Sekdes, sekretarisnya ketua LPM dan anggotanya dari unsur-unsur masyarakat yang terkait di LPM, KPMD, KPM dan unsur masyarakat lainnya. Oke, lanjut. Ini sudah tahu tugasnya, salah satu nanti pencermatan pagu indikatif atau pagu sementara. Situ ada pencermatan RKPDes, RPJMDes dan lain-lainnya. Lanjut. Ya.
Ini apa saja pagu indikatif, pagu sementara? Itu ada dana desa atau DD disingkat DC, ini sumbernya dari APBN. Jadi kewenangannya pusat. Terus ada alokasi dana desa atau ADD disingkat, ini sumbernya dari kabupaten, berarti APBD. Terus ada lagi sumber bagi hasil pajak, salah satunya pajak-pajaknya sudah membayar PBB, nah ini ada bagi hasil pajak. Dan satu lagi bagi hasil retribusi daerah. Dan nanti ada lagi bantuan-bantuan, ada provinsi, bantuan kabupaten. Nah, kita ingin melihat pagu indikatif sementara, gitu. Dilanjut, gitu. Nah ini pagu indikatif sementara untuk penyusunan RKPDS tahun 2023. Kita langsung menunjuk nomor 1, Bero itu dana desanya 1.095.234.000, besar sekali nih. Tapi ini kita dibatasi dengan kebutuhan atau peraturan dari Perpres 104 tahun 2021 tentang rincian APBDN. Di situ salah satunya untuk penggunaan dana desa itu kita sudah dipotong 40% untuk BLTDD, bantuan langsung dana desa. Terus ada di situ 20% untuk tahanan pangan dan 8% untuk PPR mikro. Jadi itu. Terus alokasi dana desa atau ADD 631.608.000. Bagi hasil pajak 33.461.000 dan bagi hasil retribusi daerah yaitu 10.787.000. Totalnya 1.771.090.000. Ini itu pagu sementara, gitu. Kita masih pakai pagu yang lalu, gitu. Karena sampai saat ini belum ada pagu yang terbaru. Lanjut, gitu. Nah ini informasi bantuan untuk provinsi dan bantuan kabupaten. Ternyata Bero ini tidak ada, gitu. Hanya satu itu bantuan keuangan provinsi Jawa Tengah untuk kader pemberdayaan masyarakat desa atau KPMD. Tiap desa sebesar 5 juta. Mungkin nanti untuk biaya operasionalnya, untuk honor mungkin atau APK misalnya itu. Nah itu hanya Bero tidak ada. Mungkin lanjut, gitu. Nah, usulan prioritas berdasarkan isu strategis sesuai pemberdayaan pemerintahan Mendes PDT dan transmigrasi antara lain yaitu 1. Penanganan stunting, 2. Pengembangan BUMDes dan BUMDes bersama, 3. Pengentasan kemiskinan ekstrim, dan 4. Dan desa untuk desa wisata. Berikutnya untuk ketahanan pangan nabati dan hewani. Terus ada perbaikan konsolidasi dan pemutakhiran data SDGs desa. Jadi data SDGs desa itu suatu formulir atau sistem pembangunan yang berkelanjutan. Nah, itu SDGs desa. Terus dukungan dana desa untuk peningkatan masyarakat secara menyeluruh. Desa inklusif. Jadi desa inklusif itu semua unsur pelaku pembangunan atau masyarakat yang terlibat di situ, baik utamanya seperti kaum yang termarginalkan, dari unsur perempuan, di situ ada difabel, di situ ada tua lansia dan sebagainya, itu dilibatkan sehingga nanti akan meningkat menjadi desa inklusif. Dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi selalu dilibatkan. Terus untuk mitigasi dan penanganan bencana, mitigasi itu ada upaya yang dilakukan sebelum terjadi bencana. Ini contohnya untuk kegiatan pemetaan daerah rawan longsor atau untuk sosialisasi bagi petugas mana yang sekiranya bahaya longsor, ini bisa bekerjasama dengan BPBD. Juga penanganan bencana alam maupun non alam nanti juga bisa dengan pelatihan atau sosialisasi, nanti juga bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Wonogiri. Terus ini
prioritas berdasarkan kebijakan pembangunan Kabupaten Wonogiri. Sebenarnya dari sekian ini yang lagi ngetren yaitu isu tentang stunting dan pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan itu sebenarnya yang selama ini sudah dilaksanakan yaitu ada bantuan itu ada reguler dan khusus. Kalau reguler itu baik ada COVID maupun tidak tetap harus dilaksanakan. Jadi tetap contohnya yang sudah diterima oleh masyarakat yaitu PKH, program keluarga harapan. Terus ada lagi BPNT atau kartu keluarga sejahtera KKS itu tetap. Nah, sedangkan bantuan khusus ini sifatnya sementara. Apabila nanti suatu kondisi sudah normal tadi, mungkin regulasi dicabut kembali misalnya. Contohnya yaitu BLTDD, bantuan langsung dana desa. Atau yang kemarin sudah diterimakan oleh masyarakat, bantuan langsung tunai, ada BBM, ada cukai rokok. Terus lanjut. Nah, nanti outputnya ini seperti ini. Dokumen rancangan akhir RKP Desa tahun 2023, juga dokumen rancangan peraturan desa tentang RKP Desa tahun 2023, lalu daftar usulan RKP Desa tahun 2024, dan nanti non-tulen dan berita acara pelaksanaan musren Bandes. Nanti mohon kalau selesai, apalagi sampai sudah penetapan akhir September paling telatnya, dan nanti harus dilaporkan ke Bupati lewat camat. Mungkin itu beberapa hal sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir berjalan dengan sukses demi kemajuan pemerintah Desa Bero Kecamatan Manyaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keenam, sambutan. Yang pertama, sambutan dan paparan dari Kepala Desa Bero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Camat Manyaran, Bapak Toto Trimulyanto, serta tim dari kecamatan. Yang kami hormati Ibu Kepala UPTD Puskesmas Manyaran, Ibu yang hormati Kepala Kawak Manyaran Bapak Mahmudi, Dinas Gabungan Kecamatan Manyaran tidak bisa kami satu persatu, Ketua BPD beserta anggota, Ketua LTM beserta anggota, pendamping desa, pendamping kepala desa, Mas Jino, juga pendamping desa cerdas, Mas Hafid, serta kader desa cerdas Desa Bero, Mas Leas, yang kami hormati, kami banggakan, serta seluruh utusan dusun sedesa Bero, baik dari tokoh masyarakat, pemuda, kaum perempuan, yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang kami banggakan dan hormati. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama tidak lupa untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, ya, sehingga pada pagi hari ini bisa berkumpul bersama di sini sesuai dengan undangan yang kami sampaikan untuk melaksanakan musren Bandes tahun 2022 dalam rangka penyusunan RKPDes tahun anggaran 2023. Terima kasih atas kehadiran banyak semuanya yang dengan antusias bisa hadir di pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan
ini dan nanti bisa menyampaikan usulan-usulan panjenengan yang akan kita anggarkan di tahun 2023. Kemudian sebelum kami menyampaikan paparan, tentunya perlu kami sampaikan juga bahwasanya ketika kita menyampaikan usulan ya, dari masyarakat, dari dusun, itu harapan kami walaupun mungkin usulan itu mungkin juga belum terbiayai yang kemarin-kemarin, tetapi tidak ada rasa putus asa, putus harapan. Jadi monggo setiap kita tahun mengadakan usulan ini, usulan itu diusulkan kembali. Karena apa? Karena belum teragati itu ya karena biaya. Ibarat ada yang bilang itu yen wong blonjo yang pasar niku mesti dipajaki disepadangan dengan duit kan. Jadi ketika kita mungkin belanja apapun, ketika duitnya ra nyandak, mesti sing dibelanjake ya sing nyandak. Nadian harapan kita pingine akeh. Tetapi ketika duit tidak ada, ya kita belanjakan yang perlu, pokok, dan yang sampai anggarannya. Jadi harapan kami panjenengan semua, walaupun mungkin kemarin kok usul orang tahu gedagati orang tahunya, jangan sampai putus asa. Ya, kita harus tetap mengusulkan walaupun apa yang terjadi. Kemudian perlu kami sampaikan untuk APBDes pendapatan Desa Biro di tahun 2022 ini yang kita danai, yang kita rencanakan kemarin di pembangunannya, pembiayaannya, usulannya di RKP tahun 2021 untuk RKP tahun 2022 kemarin. Pendapatan ini tahun 22 total itu dari dana desa itu 1.095.234.000 yang sama dengan yang dipadu tadi. Kemudian ADD sekian, total yang pendapatan di Desa Biro itu ada 1.923.894.000. Ini dari kas desa, dari PAD maupun dari dana-dana yang hadir di rekening Desa Biro. Lanjut. Nah ini hampir mirip. Jadi ini belanja tahun 22 ini rencana. Ini semua rencana di RKP, di rencana pembiayaan di tahun 2022. Nanti realisasinya ada sendiri. Jadi dari untuk bidang pemerintahan desa sebesar 814 juta sekian. Pembangunan desa 489.967.364 rupiah. Pembinaan kemasyarakatan desa 29.400.000. Bidang pemberdayaan 176.893.167. Bidang tidak terduga 527.113.440.000. Lanjut Mas. Nah ini RKP yang kita rencanakan di tahun 2021 untuk RKP tahun 2022 kemarin. Ini dari RKP-nya. Jadi bidang penyelenggaraan, nah, bidang berlangsung yang pemerintah tidak usah Mbak, pemerintah yang pembangunan langsung ke pembangunan kemauan. Ya, kalau pemerintah itu sudah kalau bidang pemerintahan itu sudah sudah mandatnya sudah harus kan seperti itu, operasional dan sebagainya, gaji siltap dan sebagainya itu sudah harus. Untuk bidang pembangunan itu bidang pendidikan adalah untuk PAUD dan PPK. Jadi kita di sini memberikan honor untuk tenaga pendidik PAUD maupun guru ngaji. Ya, sebesar 36 juta setahun. Kemudian subbidang kesehatan ada 107.940.000. Nah, itu terdiri
dari untuk rehab Polindes kemarin ya, menjadi bagus itu dari yang hampir roboh. Kemudian untuk desa siaga kesehatan untuk perasaan posyandu Polindes di dalamnya kita lengkapi juga, walaupun memang belum komplit Ibu Apus ya. Lanjut Mas. Kemudian untuk nanti direalisasi oleh Mas ya. Untuk pembangunan di infrastruktur, nah ini ada 1.067 juta, ini rencana ya, ada rabat beton jadi selor, disusun dan sebagainya. Nanti biar pas nanti diskusi dengan tim sebelah nanti disampaikan. Ini saya hanya globalnya saja. Ini rencana 1.067 juta itu untuk infrastruktur di tahun 2022. Tapi kenyataannya apa tidak dikata, ternyata aturan dari pemerintah masih ada aturan yang untuk BLTDD 40%, kemudian ketahanan pangan 20%, PPKM mikro 8%. Itu tidak bisa diutek-utek, sehingga desa hanya mempunyai pelaksanaan anggaran di 32%. Maka rancangan RKP yang sekian ini banyaknya yang cuma 1 miliar ini tidak atau belum semuanya bisa terrealisasi. Nah, realisasinya di mana? Langsung ke realisasi mohon Mbak. Ini rasa enggak. Monggo usulan nanti biar dibahas oleh tim 11 dengan segenap delegasi. Realisasi. Bedanya Mbak. Realisasi. Ini. Nah, RKP dari sekian tadi yang sudah terrealisasi di tahun 2022 ini Mas, realisasi ini Mas hilang sabar operator mes ikut kan ya. RKP yang sudah terrealisasi sampai dengan 26 September 2022 bidang penyelenggaraan pemerintahan desa anggaran 814 juta 482.000, realisasi 542 juta 72.550 rupiah. Itu realisasinya. Berarti untuk siltap, tunjangan BPD, RT RW, operasional pemerintah desa lainnya masih bisa berapa itu untuk 3 bulan ke depan masih sekian. Kemudian bidang pelaksanaan pembangunan desa anggaran 418.967.364 ini realisasinya. Oke. Ini anggarannya sekian 418 juta, realisasi 399.332.364. Jadi untuk honor TNI PAUD TPG Januari sampai September itu yang realisasi, berarti masih Oktober, November, Desember yang belum terrealisasi. Nanti sisanya dari 418 itu adalah untuk yang di bulan Oktober, November, Desember. Sarana prasarana PAUD. Subbidang kesehatan ini honor PPKBD, sub PPKBD, TMT Posyandu Januari sampai September masih, yang Oktober sampai Desember belum. Transport kader posyandu Januari September, sarana prasarana posyandu, pemeliharaan ambulan desa. Lanjut. Kemudian rehab gedung PKD Polindes. Nah, ini 0%, itu dulu ini 100%. Wios pembangunan masih gak mas, 0%-nya tapi tapi nah ya ini perlu diketahui bahwa ini Polindes ini yang belakang itu yang hampir roboh. Jadi karena pondasinya kurang kuat itu tembok sudah mengo, bahasa Jawa nih ya, mengo. Nah itu kita robohkan, kita bangun yang baru dengan bentuk yang seperti ini, lebih elegan walaupun minimalis. Dan sayangnya Bu Bidani dari kerso sari berikuan
Maka fokus memenuhi karena itu juga dari Jumbo, Pondok, Silir plus Kolong Kali di Gunungan, sebagian itu juga masuk ke Polindes sini untuk perawatannya. Nah, mungkin nanti ada yang mau praktek di situ, akan ada tempat tidurnya juga Bu. Sudah komplit. Oke, lanjut. Subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pembangunan aspal jalan dusun jenis kidul. Jadi kemarin ini kita cari yang prioritas karena ada pembatasan kegiatan itu. Nah, yang kita danai adalah ini injektis aspal jalan dusun jenis kidul RT 2 RW 2 itu yang buruk ke kami. Mohon maaf, ini adalah ada aspirasi dari seseorang dari tahnya di Desa Biro pengen bangun neng Desa Biro neng agate sekian gimpun. Karena terah sini mosok kami juga menolak. Kami terima dengan senang hati dan sudah diaspal di Buyuk Kidul. Anggaran dulu 200 juta neng meduke namung 100 juta. Nah, salah kan tadi. Lanjut. Pembangunan JUT ini karena tadi ada program kita bangunnya hanya bisa di ketahanan pangan, yaitu salah satunya JUT yang 20% dananya. JUT ini menuju Kersak di bagian RT 28. Kalau dulu Arabnya ngalas Kirkoso harus sudah ada pondasi jalannya, maka kita bangun JUT di sana. Dananya gede juga dananya, orang gede. Lari, lari apa? Ya seperti sekitar 40-an juta, ya Mas Kerja? 40 juta. 40 juta. Ya. Lanjut. Kemudian ada di bidang kawasan pemukiman ada rehab RTLH. RTLH itu satu paket 15 juta, 2,5 kemarin untuk tambahan HOK, 12,5 untuk material. Pun juga disampaikan ke masyarakat, yen dana itu tekoni sekondi aturannya piyambak. Dana desa 15 juta, aturannya HOK 2,5, material 12,5, izin dipotong pajak. Tapi kemarin ketika ada BSPS provinsi, dendeng 20 juta tanpa pajak. Perlu pahaman masyarakat. Padahal mau PKH kali BPNT beda aturane, KIS beda meneh. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan semua dana yang masuk ke desa itu aturannya sama, itu tidak bisa. Ini ada rehab RTL berapa titik, Mas? Berapa, Mas? 8 titik, prolali. Ini kan dari yang tim pelaksana di desa. Lanjut, Banasan, ini Banasan, bener mungkin sing keliru diprotes. Terus ada di Mas Abdul Majid jadi Slor. Lanjut, Bapak Sunardi Kucanganom, nek kalau diprotes lanjut, Bapak Sukimo Silir RT 1, lanjut, Bapak Edir Swandi Bagian, lanjut, Bapak Suroso Biro RT 2 1, lanjut, Bapak Rujianto Gebu, lanjut, Ibu Saini Bagian, lanjut. Nah itu nanti mau yang ada yang kurang atau keliru makin bisa diprotes nanti. Kemudian bidang pembinaan kemasyarakatan anggaran 29.400.000, realisasi baru 17.920.000. Ini untuk pengadaan seragam hansip kemarin 12 paket hansip desa. Kemudian pawai budaya kemarin ya 1,4 juta, tomboke raumum tapi alhamdulillah total dari masyarakat untuk pawai di kecamatan alhamdulillah bisa terlaksana. Tokoh desa ber 1,4 juta ini ngentai berang-berang juta karena kita gotong royong bareng-bareng akhirnya bisa dibikul bareng-bareng. Kemudian pembinaan PKK ini baru 70% yang berjalan, jadi dananya masih sekitar 30% belum terrealisasi untuk kegiatan 3 bulan ke depan.
peningkatan peran dan fungsi BKPMD. Lanjut Mas. Ini yang realisasi. Kemudian bidang pemberdayaan masyarakat anggaran 176.893.167, realisasi 170.285.000. Ini pembangunan kandang domba ya di Pucanganom di tanah kas desa itu. Ini tuh sudah selesai, tinggal kita menunggu pengisian bibitannya, kambingnya dan pakannya. Kemudian pelatihan pertanian modern kemudian dilaksanakan untuk kegiatan pupuk organik menuju padi organik, baru menuju, belum padi organik. Ya. Terus sudah dilaksanakan saluran irigasi dusun Jedeslor, ini baru 80% masih berjalan. Ya, ini. Kemudian pelatihan PKK untuk budidaya untuk bersama. Lanjut, pembangunan kandang domba ini dari awal seperti itu, terus kandang sudah jadi seperti itu 100%. Ini ngalalai omai polone yang dulu memakai pedus. Habis apa ini tujuan kita ke sana adalah untuk peningkatan ketahanan kita nanti ya sambil menambah kesejahteraan masyarakat. Rakyatan 1 2 orang 3 orang kan nanti ada yang menjadi anak kandang. Irigasi ini baru berjalan sampai detik ini baru 80%. Seperti Mas pendamping, Mas lanjut. Bencana darurat anggaran 527 juta, realisasi 385 sekian. Ini untuk PPKM mikro 8% dan BLTDD Januari September masih masih sisanya itu masih untuk BLTDD dari Oktober sampai Desember, dan PPKM mikro itu masih sekitar 31 juta sisanya yang belum realisasi. Kemudian dari sekian itu tadi itu ada realisasi dari sekian puluh usulan dari masyarakat dari dusun, ternyata yang terrealisasi hanya 32% untuk usulan masyarakat dari anggaran 32% seperti itu. Aja Mas. Kemudian perlu kami sampaikan karena ini ada surat dari PMK PJDT nomor 128 tentang perubahan PMK nomor 190 tentang peradaan desa, dan juga surat Bupati yang perubahan Mas. Itu yang menurut saya realisasi pelaksanaan pembangunan realisasi yang sudah terlaksana di tahun 2022 dari APBD yang masuk di Biro sebesar 1,95 miliar tadi, 1,095 miliar, 1,95 juta. Ini Mas, ya. Ini perlu kami sampaikan biar panjenengan juga pirsa bahwasanya kalau bahwasanya dengan adanya edaran Bupati kita harapkan, karena PPKM mikro 8% itu sekarang itu gunjagani kok duitnya cukai, maka adanya edaran Bupati nomor 140/963 tentang petunjuk penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan COVID-19 tahun 2022. Ini rencana perubahan di PPKM mikro 8%. Di Desa Biro PPKM mikro 8% itu besarnya 87.700.000. Terrealisasi sampai saat ini itu 56.041.000. Masih sisa 31.659.000. Niki ditemaniman. Akhirnya ada edaran Pak Bupati
ini bisa disesuaikan, tapi dengan aturan-aturan dan sebagainya. Maka kami rencanakan program APBDes yaitu untuk ketahanan pangan 20 juta, ini nambahin bibit video, ya. Ini mungkin dirubung oleh BPD. Ini saya hanya rancangan dari kami, karena ini mengingat ada surat ini, kemudian kami berhubung dengan teman-teman, itu kami rencana seperti ini. Kemudian untuk pengadaan infantometer, karena yang digembar-gemboran saya adalah stunting, maka kami kemarin diskusi dengan Bu Kapus, nopo tebu, ya Bu Kapus ya sahabat Pak, buat itu kok iki, oke, nopo infantometer untuk alat ukur tinggi badan bayi di stunting, maka kami anggarkan protokol regane Bu Kapus pinten Bu. Nah, karena kami sudah alhamdulillah sudah dibantu dari Kadama gitu, dari keluarga alumni kacamata. Dan yang di beliau Camat juga Bu Evi juga di dalamnya, karena lulusan UGM itu membantu, sudah ada 4 unit dari Kadama. Dan orang Meri karena kita ada 12 posyandu, maka kami tambah yang 8 unit. Sing butuhe meh padha, mergane kita orang Meri kami tanyakan Bu Kapus, seperti apa bentuknya Bu? Nah, harganya berapa? Nah, kami anggarkan. Kemudian untuk karena masih stunting, dan stunting itu katanya itu awalnya dari remaja, maka kami kemarin diskusi dengan Bu Kapus, Bu, nek ngono kayak penyuluhan pencegahan stunting bagi remaja putri niku sastra nanti anak-anak SMA harus sing kuliah kok menawa nggih. Jadi nanti kami anggarkan 5 juta ini untuk penyuluhan. Jadi nanti kita adakan di hari Sabtu, nanti kami undang Bu Kapus dan kepala KUA, karena nanti Pak kepala KUA biar menyampaikan tentang pernikahan dini kan, lalu pernikahan siri kan, ini kok namanya Pak Kawan itu, nanti kesana gamblang ya. Untuk Bu Kapus nanti tentang untuk yang kesehatan jasmani rohani putrinya kan. Kalau Pak KUA kesana kan dari asing itu jangan nih wow. Itu rencananya seperti itu. Dan yang dana siaga sisanya untuk dana siaga. Jadi tidak semuanya kami adakan untuk kegiatan, tapi ada untuk mantahannya tolong sasi yang akan datang masih ada keperluan mendesak kaitannya dengan COVID-19. Itu rencana perubahan APBDes tahun 2022 yang kami sama panjenengan. Nanti ini kami rembuk dengan BPD untuk dimusbeskan, diambil kesepakatan dengan BPD. Kami yakin BPD nanti menyepakati agar program lain yang masuk ke desa. Ini dana yang ujuk-ujuk teko dari beliau Bapak Ceket. Pangsimas Dusun Jumbruk sebesar 400 juta. Itu laporan kemarin kami cuma diterima Pak dari DPU. Pak ngejenengan oleh jatah sing Pak Bupati Pamsimas ning sumber sing asli ampun ngebul. Nah, kami akhirnya mencari yang ada sumber dan belum tergarap itu di Gemuk, di Songkriti. Ini sudah jadi seperti ini. Pamsimas sudah bisa mengalir sampai di masyarakat. Kemudian yang kedua BSPS. Nah, ini dari Pak Bambang Pacul nih. BSPS, bantuan subsidi bantuan stimulan pemukiman sederhana. Niku 20 juta sing aturke wau beda karo dana desa. Niki 20 juta glendeng tanpa pajak. Ning aturane nggih saklek. Wesine kudu semene, dhuwure omah kudu semene. Ya. 20 juta. Ini ada 30 rumah di Desa Biro. Ini sudah jadi bagus-bagus akhirnya bentuknya. Ini tempatnya Pak Santo. Oke, terus Mas. Foto juga Mas. Nah, ini ya, terus yang jambanisasi, sanitasi. Nah, tahun kemarin kami juga ditanya oleh pendamping Mas, iki Pak Jeket iki buat sewu jamban, nggak sewu jamban, biro siap boten, siap. Nah, orang ngoten,
Akhirnya mendapat 525 juta untuk jamban dari DPU. Nah, ini dari DPU lewate. Jambane ngoten iki, bilike kecile. Ngapunten nggih, niki sing mriku sing gambar DPU, sing moto DPU, sing kerap DPU, kok masih gurkon ngejake iki garapen. Ora lek was saka gambar. Mula niki gur cilik. 120 mergo namung napa didodok. Ora diwadus gur didodok, mula Gusti didodok 120 ping 120. Sepitane boncor sesuai dengan aturan DPU. Niku ora diwawan. Yang harus diwai mengki yen pun taun iki entek matur desa Pak ampun asal dibangun apik dereng. Yang dereng ampun dibangun. Ngoten nggih. Itu yang masuk di jadi hampir 600 juta, kemudian 525 juta, 400 juta, 1,5 miliar kalau tidak salah. Ya, itu yang masuk tambahan di Desa Biro. Kemudian ada kegiatan swadaya masyarakat. Makasih sekali masyarakat ora usah nunggu dana saka pemerintah, sudah ikut praktikal gotong royong. Yang kami ketahui itu ada drainase jenis kidul RT 2 RW 2 sepanjang jalan itu dipakai konblok. Jebule kok liwat niku gawe do kerja berarti kok ya ramah nek kok. Niku gawe konblok bocor piyambak. Kok ya bingung kuwi gawe apa niku mboten andel. Berwengi ngembur, ternyata begitu jadi menjadi drainase di gone Bang Minong Widul dari jalan utama di kampung RT 2 itu dikasih itu teman sekali warga yang mau berswadaya. Kemudian kabar beton drainase pondok RT 1 itu juga untuk nutupi wis rusak ditutup dhewe sampai ke dhewe ya. Rabar beton gayam RT 2 RW 10 juga ada masyarakat yang kemudian gapura dusun gayam ya. Gapura ki anyar sing desa. Mula terus sengkuyut nyambut gawe dhewe gotong royong. Makasih. Jalan dusun Timoyo nggih sing ambrol nika gandeng ngenteni orang dan dicor dhewe nggih. Intinya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat yang sudah gotong royong nggih sengkut untuk membangun dusunnya tanpa menanti dari desa. Ini di tahun 22, di tahun 21 ke sana juga masih sudah banyak dusun-dusun yang melaksanakan kegiatan-kegiatan swadaya seperti ini. Terima kasih sekali. Itu yang kami sampaikan tim dari kecamatan dan nanti akan dipimpin oleh tim dari 11 untuk diskusi tentang RKP rancangan kegiatan sing kurang terasa Mas. Orang, nanti saya dirubuk lagi nanti untuk yang intinya dari yang belum terdanai kemarin itu nanti akan diusulkan kembali atau prioritasnya diubah. Nanti monggo kepada delegasi dan diusul untuk berembuk berdiskusi dengan tim 11 dipimpin oleh Mas Heri Setiawan Pak Karib. Terima kasih dari kami. Kemudian mohon nanti masukan dari beliau Bapak Camat biar kemajuan bisa tercapai di Desa Biro ini. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan Bapak Camat Manelang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Forkompinjam ada Babin Kamtipmas Babinsa ada Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek atau yang mewakili, yang kami hormati dari Ibu Kepala UPTD Puskesmas
lain-lain. Juga rekan-rekan kami dari kecamatan yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Ambiro serta jajarannya yang kami hormati, dari tim 11 yang kami hormati, pendamping desa dan pendamping lokal desa yang kami hormati, bapak-bapak tokoh masyarakat Desa Ambiro, Bapak RT, Bapak RW, utusan dusun dan Karang Taruna, juga seluruh hadirin peserta Musrenbang Desa Ambiro pada pagi hari ini yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya pada pagi hari ini kita semuanya dapat hadir dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami memohonkan izin Pak Mulyadi, anggota DPRD Kabupaten Wonogiri fraksi PDI Perjuangan, yang pada pagi hari ini tidak dapat turut hadir menyertai kegiatan Musrenbang Des di Desa Ambiro karena beliau pada hari ini bersamaan dengan kegiatan yang ada di Yogyakarta, sehingga tadi memohonkan izin tidak boleh supaya dipamitkan. Semoga ini tidak mengurangi dari esensi kegiatan pada pagi hari ini. Jadi, yang kedua, kami juga mohon maaf kalau rapi telat, bukan kata Pak, telat ya. Ya, amargi wow bar subuh walaupun di dalam ini. Memang kebiasaan saya subuhan langsung ke masjid terus siap-siap bidal beriki. Sesuai ngangge koko, sarungan, mangkat. Ternyata seragamnya carry, cementel tenggiri. Terus ini kalau ngentosi sopirnya nembe ngeterke lari-lari sekolah global, bareng ngeterke sekolah ke endang diterke golongan. Nah, tujuh iki setengah songo nggih. Nyuwun pangapunten. Nggih, wong wis tekan kene seragame lah, mosok ajeng mriki arep musren mungkin nganggo koko sarungan. Nggih. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kami bersama tim dari kecamatan yang ini sangat komplit. Kalau rutin diingatkan juga, komplit dari dinas instansi hadir, belum ya? Nah, ini makanya kita saat ini kita mengajak formulasi dari tim yang ada di kecamatan. Ini kita dinas instansi, dinas gabungan yang ada di kecamatan. Ini juga kita ajak Puspak KUA, peternakan, PLKB, dari pertanian dan lain-lainnya. Ini semua kita ajak. Karena apa? Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Kepala Desa tentang hal-hal yang sudah direncanakan di tahun kemarin dan sudah terrealisasi, dan ternyata juga termasuk di ke depan tadi sudah disinggung tentang program prioritas pemerintah saat ini tentang penanganan stunting, itu sudah itu. Dan ini matur nuwun dari luar biasa karena sekarang sudah visinya sudah lebih maju ke depan. Kita sudah sensitivitas kita terhadap program unggulan pemerintah ini sudah ada, tapi ini juga tidak boleh dilupakan bahwa di samping tadi tentang kesehatan, stunting dan lain, di situ juga ada kebijakan tentang pertanian, misalnya ya pupuk bersubsidi, terus kebijakan-kebijakan yang lain, kartu tani, permasalahan yang lain, ada asuransi dari pertanian nggih wonten, ini kan perlu juga tersampaikan. Juga nanti dari peternakan sekarang juga baru merebak PMK ini yang saat ini masih tetap angkanya tetap tinggi, tapi Mas Wawan ini selaku petugas dari Dinas Kelautan dan Peternakan ini tetap melaksanakan vaksinasi pada hewan-hewan lembu yang ada.
Jadi ini juga perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, agar ini juga nanti juga sekiranya ada hal yang perlu mendapatkan dukungan dari desa, karena ini semua tidak memungkinkan apabila semua ditanggung dari dinas. Nah, jadi seperti tadi sudah dianggarkan infantometer, alat ukur panjang bayi ini tuh, karena nek kiai yang sudah dewasa kayak ngadeg saged nek bayi ini kalau mau ngajengan di meteran ya ora cocok polahe kata Pak Arbi lurus ke ngaten iki nggih. Nah, ini makanya harus ada alat ukur tersendiri, alat timbang badan untuk bayi dan lain-lain. Ini karena apa? Sekarang memang pemerintah sedang fokus pada penanganan stunting, yaitu sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Nah, dan Pak Bupati juga mentargetkan di tahun 2024 Wonogiri bebas stunting. Nah, ini jadi maka dari itu kami ada di pemerintahan ini bersih cepat untuk dapat melaksanakan kegiatan penurunan stunting dengan dibantu dengan kader-kader yang ada, baik itu pendamping keluarga, dari kader Posyandu dan yang lainnya. Jadi ada yang dari kader kesehatan di bawah kepemimpinan Bu Kapus, juga ada yang dari Butum selaku koordinator PLKB. Ini juga semuanya kita bergerak untuk melaksanakan pencegahan stunting, dibantu juga dari KUA. Jadi Pak Bupati boten main-main anggenipun migatosaken tentang percepatan penurunan stunting. Jadi dimulai dari para calon pengantin ini sudah dibekali pengetahuan tentang kesehatan pada saat nanti mereka menjadi pasangan suami istri, mereka akan berkeluarga, mereka akan menurunkan keturunan. Nah, ini dibekali dengan pengetahuan biar mereka tahu tentang pripun nek ibu hamil itu harus menjaga kesehatan, asupan apa saja yang harus diketahui. Nah, dan juga bekerja sama dengan Puskesmas tentang vitamin-vitamin, bagaimana bisa menjaga kesehatan para calon pengantin. Lalu ada pemantauan kehidupan 1000 hari pertama, dari mulai ibu hamil itu ya dipantau, terus mangke kelahiran dipantau, sehingga ini betul-betul sebuah keseriusan kita untuk mengatasi stunting yang ada. Tadi juga disampaikan Pak Polo Bilih dari rekan-rekan kami yang lulusan Universitas Gadjah Mada yang ada di Wonogiri, yang tergabung dalam keluarga alumni Gadjah Mada, itu juga sudah mengadakan kegiatan pada Kecamatan Manyaran. Dulu ratusan ibu dan anak kita kumpulkan di pendopo, karena kita lulusan Gadjah Mada ini banyak dokternya. Bu Kapus ini juga lulusan Gadjah Mada, ada Pak dokter kandungan itu juga kita hadirkan ke sini, dokter-dokter yang lain juga kita hadirkan ke sini sehingga diperiksa langsung di pendopo kecamatan. Nah, inilah adalah salah satu cara. Kita juga memberikan infantometer tadi, alat ukur panjang bayi, dan juga memberikan makanan sehat pada ibu dan bayi, ibu hamil dan bayi. Ini adalah salah satu cara untuk mengatasi stunting. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegiatan pada pagi hari ini sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu tentang Undang-Undang Desa. Nah, ini desa ini diwajibkan untuk melaksanakan Musrenbang Des dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah desa
pada tahun ini untuk merembuk skala prioritas kegiatan pemerintah desa tahun depan. Ya, jadi panjenengan sudah setiap tahun derek ya, sering ya tiap tahun derek, dan di situ ada 2 musren Bangdes ping 3 sing sakniki bulan September dan mangke di awal tahun bulan Januari biasanya Bu. Niku ya musren Bangdes. Niku bedane napa? Kalau yang dilaksanakan pada hari ini, musren Bangdes hari ini dasaripun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Desa. Yang mana di situ memberikan keistimewaan pada desa niku diparingi anggaran saka pusat, saka kabupaten, dan dari tadi yang sudah disebutkan bagi hasil pajak, retribusi dan lain-lain. Nah, anggaran desa yang diparingi iki arep dienggo ngopo? Lah niku yang direncanakan melalui musren Bangdes pada hari ini. Diponto-ponto untuk kegiatan ini direncang tinggal kegiatan ini yang dinamakan musren Bangdes penyusunan RKP desa. Lah sing mengke tahun ngajeng di awal tahun Januari niku biasane itu musren Bangdes untuk menyusun RKP daerah dados kabupaten. Niku dados mangke panjenengan sing wis diusulke teng mriki iso dibiayai dengan dana desa, ya wis cukup didanai dengan dana desa. Sing mboten mengke diusulke di awal tahun itu dalam pembiayaan APBD, baik APBD kabupaten, provinsi maupun nanti di APBN pusat. Nah, niku dados dalam skala yang besar yang kira-kira itu tidak bisa didanai dengan APBD, maka diusulke di situ. Dan kemarin kita sampun sareng-sareng pinanggih kalih Pak Bupati. Kalau ini ugi sami nyegat Pak. Di sana ini kita kemarin mengadakan kegiatan yang spektakuler, luar biasa, Gu nyawiji sareng Mas Jekek. Nah niki perlune nopo Pak? Kalau orang melihat niki Mas Yopi ini sebagai komunitas Goes niki ya terus nganake olahraga pititan bareng-bareng. Tapi mari kita maknai dari kepentingan kita sebagai warga masyarakat. Ngaten. Yen kita mendatangkan pimpinan Pak Jekek dirawuhke pasti mangke saged pinanggih. Ada pertemuan, kita bisa ngobrol, kita bisa menyampaikan harapan-harapan apa. Pak niki dalanipun awon, Pak niki ngen kula butuh saluran, Pak niki ngen kula butuh damel napa dandosi balik dusun dan sanes-sanesipun. Nah, disitulah kesempatan yang kita gunakan. Kemarin adalah suatu kegiatan yang sangat strategis, sangat bermanfaat. Data Pak Jaka ya dihubungke mas 20 kilo ya Pak. Munggah munduk gunung nih Pak. Perlu napa? Semua 7 wilayah desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Manyaran kabeh diliwatke, sing dalan elek-elek niku diliwatke. Dadi temriku dicegat warga. Jadi Pak Bupati mandek gitu. Nah di situ disampaikan harapan-harapan dari masyarakat. Nah terus inilah perlunya kita ini istilahnya mengenal lebih dekat dengan pimpinan kita. Mboten mau ngerti gambare, oh Pak Jekek ini kuwi, mboten. Tapi ketika kita berinteraksi, ketika bertemu, beliau hadir di sini atau ndek-ndek enten sing dijak sowan yang pendopo, ya, itu akan menjadi satu ikatan chemistry, satu ikatan nopo gitu, silaturahim yang terbentuk, sehingga kepedulian dari pimpinan itu juga akan lebih tinggi. Oh biro, oh kono, oh polone Pak Kae, oh tokoh masyarakatnya Pak Kae. Oh di sana ben aku rono butuh
iki. Nah inilah kata niki kan kalau ben derek datang pendopo kata ya. Kalau ben 3 bis kita ke pendopo. Nah, di sana dibuka ke data. Nah niki Pak Bupati semua berdasar pada data. Nah niki rapote biro kaya ngene iki. Aku kan kepiye nek ngene iki. Nah gitu. Karena apa? Selalu beliau menyampaikan bahwa demokrasi masyarakat ini adalah yang diharapkan demokrasi berbasis program, bukan demokrasi berbasis NPWP, nomormu piro, wani piro, ngerti ya? Berdemokrasi berbasis duit 50.000, ning pun bareng iku nggih demokrasi duit 50.000, bareng iku ya wis, wong wis dikeki ya wis lunas to janjiku. Bapak, jangan manggilih kula tak kei 50.000, jangan manggilih kula di tak kei 100.000. Empun, sampeyan jenengan milih sing maringi arta jenengan pilih gak wis dadi ya wis sah wis lunas wis duwite wis ditampa kok. Nah, makanya dari itu beliau senantiasa memberikan pembelajaran demokrasi yang cerdas kepada masyarakat, yaitu demokrasi yang bisa berbasis program. Ketika beliau memberikan program, programku 1 ruas tuntas, programku pendidikan gratis, programku kesehatan gratis. Ini adalah program kanggene masyarakat semuanya. Nek mung 1, 2, 3 diparingi arta ya sing entuk hasil ya mung sing nampa. Tur bar niku ya wis. Wong wis lunas kok ya wis. Aku wis ora kepotangan janji. Ini yang senantiasa disampaikan oleh beliau agar masyarakat bisa berpikir lebih dewasa, berdemokrasi dengan cerdas. Nah, dan sehingga apa yang diharapkan dengan kita sering bertemu dengan pimpinan, ketemu Pak Bupati, kita ketemu Pak Jekek di mana beliau pun juga diam-diam sering pimpinan breaking. Nah, itulah yang kita harapkan kita bisa mengambil manfaat dari kehadiran beliau atau ketika kita bertemu dengan beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, harapan kami ketika panjenengan kalau wingi ngawontenaken musbus niku sekalian dipilah-pilah Pak. Oh iki sing dienggo tak usulke nang Musdes engko ben masuk di RKP Des. Nah sisan le napa Musdus. Iki somben tak usulke nang Musren Bang Des untuk Januari. Nah niki sing arep diusulke nang tingkat kabupaten, tingkat provinsi ataupun pusat, sehingga wis iso milah-milah data usulan kita. Somben yang panjenengan ngawontenaken Musdus nggih mung kari bukai. Indah men wis pas Musdus dinggo RKP desa sok ndak September kan wis dipilah-pilah to iki sing diusulke ning kabupaten iki kali buka kali wedangan. Musduse mung sedelo. Nah nika sehingga kita bisa menghemat waktu. Tetapi tidak mungkin apabila kita melaksanakan musren Bangdes niki kok timbangane ping pindho ngentekke snack, ngentekke wektu ya sisan wae. Ora sah sok Januari, tumpuk wae Desember. Engko Musdes RKP desa karo Musdes RKP daerah mboten saged Pak, karena semua sudah diatur dalam undang-undang. Kalau yang napa saat ini niki boten entuk lewat saking akhir September. Nah, ini bisa disusun dari Juli sampai September. Lewat saking niku boten pareng. Nah, kalau yang di Musrenbang daerah itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, itu di awal tahun.
Ya, nanti Musren Bangdes RKP daerah niku Januari biasanipun, mangke Musren Bank kecamatan itu Februari. Terus mungkin Maret kabupaten dan itu provinsi. Bapak Ibu yang kami hormati, menikah, jadi harapan kami dengan adanya sistem perubahan yang kami laksanakan saat ini dalam rangka Musren Bangdes dengan mengajak dari rekan-rekan kami yang ada di dinas instansi maupun nanti biar kami minta waktu raketan 5 menit agar beliau juga menyampaikan apa yang menjadi program unggulan atau program prioritas dari pemerintah di tingkat atas, ya, kabupaten, dinas itu punya program unggulan apa yang sekiranya ini bisa didukung oleh desa. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati beberapa kali waktu pembekalan di pendopo kabupaten itu, beliau senantiasa menyampaikan Pak Polo, Pak Lurah, Pak Polo ya, kalau Pak Lurah buatan ngeten Bank desa ngeten iki karena anggarannya ikut dengan kecamatan. Jadi Pak Polo jangan lupa kalau menentukan kegiatan prioritas kerja desa itu harus selaras dengan program kerja yang ada di tingkat atasnya, sehingga ini nanti bisa nyambung, saling mendukung, sehingga program dari Pak Bupati, Pak Polo ini nyambung, sehingga nanti penanganan tentang pembangunan daerah ini bisa tercapai dengan baik. Nah, Pak, programnya Pak Bupati bangun ruas di mana, niki desanya yang bangun ruas di yang itu merupakan kene aset desa, berarti aset jalan kabupaten, sehingga nanti bisa sinkron. Lama-lama nanti semuanya tertangani dengan baik. Jadi program anggaran tingkat kabupaten, anggaran tingkat desa ini disinkronke dengan program kerjanya, sehingga nanti bisa sareng-sareng anggone bangun. Ngaten Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan, nanti kami mohon pada pembawa acara ya, ini nanti langsung saja saya minta kepada Bapak Ibu yang ada 5 menit ya mawon, biar bisa menyampaikan program-program apa yang bisa tersampaikan. Ngaten, bila itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Kapus dulu ya, mangke Pak. Ya, Bu Kapus, Pak KUA, mangke Pak Wartono dan seterusnya. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktunya mepet 5 menit, jadi saya langsung saja. Terima kasih atas kegiatan Musren Desa Biro ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Desa Biro tentang realisasi APBDes tahun atau dana desa tahun 2022 yang di dalamnya ada program kesehatan. Terima kasih sudah melakukan pembangunan pada PKD Pondok yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan. Jadi masyarakat tidak usah jauh-jauh ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, tetapi dapat juga melayani di pos kesehatan desa. Cuma olehnya Bu Bidan tadi Pak Polo minta dukungan untuk bisa tinggal di WKD untuk lebih memberikan pelayanan di kalau bisa di luar jam kerja gitu. Jadi ya sudah dibangunkan tempat yang nyaman, kemudian dengan sarana dan prasarana yang memadai ya. Dan untuk kemudian terima kasih juga tadi untuk tahun 2022 dari dana peralihan PPKM Mikro 2022 dari hasil diskusi saya dengan Pak Polo baru 2 hari yang lalu ya Pak, untuk
penanganan dan penanggulangan stunting untuk melengkapi sarana prasarana posyandu untuk pengukuran panjang badan bayi. Tadi sudah disampaikan untuk pemberian infometer karena stunting dari hasil validasi kami itu kebanyakan karena pengukuran yang tidak memenuhi standar, tidak memenuhi syarat dengan peralatan yang mungkin bayi nerelek, mungkin peralatannya kurang memadai, akhirnya terjadi adanya stunting. Padahal sebenarnya tidak stunting. Jadi harus dimulai dengan alat yang benar dulu, kemudian nanti akan dilakukan pelatihan kader bagaimana cara pemakaian atau pengukuran memakai infometer. Kemudian juga tadi disebutkan untuk 2022 ada penyuluhan remaja putri. Kemarin saya sampaikan juga kalau bisa nanti pengukuran anemia sekalian Pak, pengukuran HB pada remaja putri kalau bisa. Karena ini berangkatnya terjadinya stunting atau panjang badan yang tidak normal pada balita itu disebabkan karena dimulai dari remaja putri yang dulunya anemia. Jadi kalau bisa dicegah sejak dini, dideteksi sejak dini. Kemudian masih di tahun nanti di RKPD tahun 2023 saya memberikan usulan lagi untuk penanganan stunting harus tetap dimasukkan di dalam anggaran. Baik nanti bisa dilakukan untuk kegiatan kalau pengukuran HB pada ratri belum bisa tahun ini nanti dianggarkan di tahun 2023. Kemudian untuk balita bayi bawah 2 tahun itu yang bisa dilakukan intervensi itu bisa diberikan pemberian makanan tambahan Pak, selama 90 hari dengan indeks perharinya 10.000. Kemudian bisa juga diberikan kepada ibu hamil resiko tinggi karena ada beberapa ibu hamil resiko tinggi dari keluarga miskin yang memang harus diberikan PMT selain dari puskesmas nanti bisa ditambah dari desa juga bisa dianggarkan di tahun 2023 karena itu bisa menjadi bibit stunting. Jadi harus kita lakukan penekanan pada saat ibu hamil. Kemudian tambahan lagi karena di Desa Bero ini kemarin sudah ditunjuk dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri untuk pembentukan pos pembinaan terpadu atau pos pindu penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu contohnya hipertensi, diabetes mellitus, jantung. Itu di Desa Bero kemarin sudah terbentuk pos pindu yang nanti biaya operasionalnya itu nanti akan dibebankan kepada dana desa juga. Jadi saya memberikan usulan untuk tahun 2023 kalau bisa pembelian reagen untuk kegiatan di pos pindu PTM. Pos reagennya yang utama adalah reagen dari gula darah, kemudian kolesterol dan asam urat. Sehingga masyarakat nanti kalau ada kegiatan posyandu dapat melalui kegiatan tersebut untuk melakukan deteksi dini biar lebih awal diketahui hipertensi atau tidak, gula darah tinggi atau tidak. Kalau sudah ketahui itu nanti bisa melanjutkan pengobatan di puskesmas sehingga tidak menjadi berlanjut. Nanti juga tujuanipun dari Posbindu PTN. Itu saja untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan penekanan di APBD 2023. Dan yang bisa kami sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, langsung awal ini. Alhamdulillah untuk Desa Bero ini tadi saya lihat ada untuk honor TPI. Alhamdulillah ini seharusnya TPI-nya, guru-gurunya, kemudian anak-didiknya menjadi lebih bermoral, lebih baik. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di sini kan pernah ada kasus kemarin yang nikah siri itu. Gurune dibiayai habis pides lho. Mosok anake dadi
Dan itu karena mental agamanya sudah, roh agamanya sudah dirintis sejak dini. Seharusnya nanti orang tua itu kalau mencarikan pendidikan untuk anak-anaknya itu yang bisa sesuai dengan kondisi ampun yang dimasukkan, sing kaya ngoten kula mboten nglarang sing ajeng teng AB lho, tapi jangan masukkan nanti, jangan sampai ada seperti itu. Anake wedok dokoke pondoke Pak Camat ning Sragen kono kan gitu. Nah, ternyata nanti nikah siri di sana kan repot nih mungkin. Niku berarti kan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Belum pun berkali-kali warga kene apa udu warga Indonesia apa udu ngoten iki. Lho kan takon nang niku. Kalau masih merasa warga Biro, warga Manyaran, ayolah bawa Manyaran itu menjadi yang baik, jangan tercoreng dengan adanya nikah siri. Bro sih diprotes Pak. Niku nikah siri napa kawin siri Pak? Yang jelas kalau ngoten niku lah enggak boleh. Enggak boleh nikah siri, boleh yang betul ya. Pernikahan itu menurut Undang-Undang Nomor 1 untuk menjamin kelangsungan kehidupan itu harus dicatatkan. Kalau tidak tercatat berarti nikah siri. Termasuk sing misalnya di Malaysia, terus di sana sudah nopo nikah, kan nanti mereka butuh surat. Bisa sini menerima, orang itu diterima, kemudian nanti dicatatkan di KUA. Nanti kami keluarkan buku nikahnya. Berarti pernikahan terjadi di luar negeri. Nek nikah siri terus ngerti-ngerti teko kula diprotes masalah ini kuwi. Kula diprotes, Pak, kula niki pripun supaya kula itu tercatat iki. Aku iki anakmu kok, Mas. Kita bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jadi monggo lah kita sesuai dengan prosedur mawon. Kadine nambah apalagi ini bimbingan mental keagamaannya ada dana dari desa, misalnya Pak Lurah leh ngoyo-yo golek dana guru-guru TPK supaya munculnya guru nikah. Jadi ampun ngantos terjadi kayak gitu boleh. Lawat ini guru nih kan ada beberapa kasus yang lihat. Jadi memang di Manyaran ini kompleks. Enak sing murid santri dadi nikah siri, enten sing gurune ya gratis ya enten ya. Dan ini termasuk guru-guru gratis. Kan kemarin mau ini gimana? Diperpanjang atau diperpendek? Kalau ini diperpendek gitu. Pulau mental mawon. Ngapunten tidak saya laporkan kepada Pak Bowo. Ngaten nggih, niki sedhek saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan dari panitia dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri melalui Dinas Pertanian Kecamatan Manyaran untuk disampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah kaitannya dengan proses untuk penyusunan RAPBDes 2023. Perlu kami jelaskan di sini, mohon maaf ini ya istilahnya ngucu-ngucu petani punya petani biro untuk memberikan usulan nanti untuk penyusunan RAPBDes tahun 2003. Atau nggih? Ya pertama karena Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas pokok yaitu meningkatkan produksi dan produktivitas bahan pangan, baik pangan maupun produk lainnya, yaitu hortikultura maupun buah-buahan. Oleh karena itu kami memberikan masukan untuk desa, mungkin bisa didanai oleh anggaran desa nantinya untuk pencapaian peningkatan produksi dan produktivitas tersebut, yaitu ada beberapa usulan untuk masukan kepada kepala desa khususnya, yaitu kegiatan membangun di bidang pertanian baik fisik maupun non fisik. Jadi hubungannya kalau yang fisik tadi sudah matur nuwun Pak Kepala Desa sudah membangun jalan usaha tani di Dusun Pakian yang anggarannya kurang lebih 40 juta ya. Kemudian
Perlu kami sampaikan lagi yang non fisik itu beberapa kegiatan untuk peningkatan sumber daya manusia melalui kegiatan pemberdayaan petani yang jelas untuk memfasilitasi oleh dana desa, dari dana desa. Contoh fisik jalan usaha tani yang tadi sudah disampaikan Pak Kepala Desa. Terima kasih sekali untuk tahun 2023 mungkin diperbanyak lagi Pak Kepala Desa untuk jalan usaha tani sehingga akan memudahkan para petani itu untuk transportasi, baik itu untuk transportasi masalah saprodi maupun hasil panennya. Jadi untuk kelancaran perjalanan dari para petani tersebut. Kemudian yang lain yang tidak kalah pentingnya yaitu masalah jaringan irigasi Pak. Jadi jaringan irigasi juga akan memperbanyak luasan lahan pertanian, akan membantu luasan sehingga produktivitas untuk kebutuhan pangan di Desa Ambiro akan tercukupi dari luasan lahan tersebut dari efek irigasi yang lancar. Kemudian yang lain perlu kami sampaikan masalah Alsintan. Untuk masalah Alsintan ini dari Dinas Pertanian memang setiap tahunnya menyalurkan bantuan, baik itu bantuan dari APBD maupun APBD provinsi. Untuk tahun ini alhamdulillah di Desa Gunungan di Pangapunten karena juga di sana ada bapaknya, ketepatan sekali di Dusun Daleman juga. Itu jalan usaha tani yang akan menuju nanti tembus di Priapus. Kami sudah survei lokasi, sudah disuruh bikin proposal, kemudian segera kami ajukan. Dan selanjutnya ini masalah Yun Pangapunten di sana sini. Kalau kami ke daerah, nah niku, kalau niku penting anggere pertemuan kelompok sing kula dari pertama ojo tekon masalah kethek. Nah, bagaimana kita menanggulangi masalah hambang kethek? Nah niku. Arep dipateni ya mesake yen ora dipateni kok ngrembaka dadi ra karu-karuan. Ngrembaka niku. Nah, daftarane kepiye niku mengke? Masalahnya Bu Dokter niku mengke. Untuk masalah hambang kerah. Kemudian tidak kalah pentingnya untuk mengangkat potensi daerah atau potensi desa masing-masing di Kecamatan Manyaran. Perlu kami sampaikan untuk pengadaan yaitu masalah benih maupun bibit. Itu mengangkat suatu dusun ataupun daerah untuk memberikan potensi wilayah masing-masing. Jadi kita sarankan untuk petaninya tunjuk Pak Punten, Pak Lurah, Pak Kepala Desa untuk memberikan kontribusi dari dana desa ini untuk masalah pendidikan, untuk mengangkat potensi daerah yaitu masalah bibit buah-buahan. Jadi kalau dana desa kita anggarkan untuk bibit buah ini istilahnya tipe iki enak. Kalau untuk pemberdayaan pelatihan sing dilatih ya kuwi otomatis tidak mau menularkan ilmunya ke anggotanya. Jadi cutel Pak istilahipun. Kalau kita mengadakan pelatihan diklat contoh, kita mengadakan pelatihan tanaman cabai. Sing dilatih ya kuwi akhirnya sampai sekarang tidak ada pengembangan luasan lahan. Sing itu ilmu ya kuwi ternyata tidak dikembangkan ke anggotanya. Itu. Maka dengan demikian kami mengusulkan memberi masukan untuk tanaman buah-buahan khususnya daerah masing-masing potensinya itu buah apa monggo mungkin per dusun kita survei masing-masing dusun yang sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Yang selanjutnya ini tuh masalah kelompok wanita tani, kami mengusulkan untuk pemberdayaan kelompok wanita taninya ini adalah untuk masalah pengelolaan hasil pertanian. Kami lihat masalah hasil pertanian contohnya jambu mete Pak. Buah jambu mete itu berserakan di mana-mana tidak dimanfaatkan.
Nah, kalau kelompok wanita tani diberdayakan untuk diberikan pelatihan itu bagaimana cara kita mengolah jambu mete tersebut sehingga bermanfaat bagi kita semuanya untuk menambahkan hasil pendapatan di tiap-tiap keluarganya. Mungkin demikian waktu 5 menit yang diberikan dari Dinas Pertanian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak, Ibu, kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Wonogiri, koordinator di Kecamatan Manyaran. Adapun program yang ada di dinas kami yang pertama saat ini sedang dilakukan vaksinasi PMK karena kasus PMK kemarin sempat meledak di Manyaran, utamanya sektor selatan Bapak. Terus kemudian kasus terjadi paling banyak di Keposari 96 ekor. Kematian ada 6 ekor. Kemudian vaksinasi sementara ini kita padatkan di Keposari karena di sana kasus kematian paling tinggi dan paling banyak PMK-nya di sana. Sudah kami lakukan sebanyak 1000 ekor vaksinasi, kemudian ini turun lagi 1200 ekor nanti segera dilaksanakan di Desa Pijiharjo. Pijiharjo nanti merapat ke Belo. Jadi urut ya Pak Nonsewu dari yang banyak kasusnya dulu. Kemudian untuk yang kasus terakhir ini alhamdulillah hanya 1 di Dusun Kacangan, tapi alhamdulillah terkendali karena di sana sudah dilakukan vaksinasi dan hewannya aman. Kemudian yang selanjutnya program kami di peternakan itu ada asuransi sapi. Asuransi sapi yang dulu pernah kita gembar-gemborkan itu 1 tahun sekali pembayarannya Rp40.000 dengan penandaan di anting telinga, dipakaikan eartag namanya Pak. Itu nanti kalau apes sapinya mati dapat ijol 10 juta. Setahun sekali bayarnya 40.000. Naik sapinya apes mati ijol 10 juta. Nanti yang berminat dikelompokkan hubungi pulau. Mungkin bukan ada yang apes. Kemudian untuk yang selanjutnya sementara ini vaksinasi sedang berlanjut di bagian sektor atas Keposari. Selanjutnya minggu depan kita laksanakan di Desa Pijiharjo. Makasih Pak, matur nuwun program dari Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari PLKB. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dinas PLKB untuk menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang sudah memberi honor untuk PPKBD maupun sub PPKBD, dan untuk anggaran tahun depan kami mohon honor PPKBD maupun sub PPKBD tetap ada. Karena apa? Karena dari program dinas kita tidak dibebaskan dan honor untuk PPKBD maupun sub PPKBD didapatkan dari dana desa. Dari itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.